Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, hadirin sekalian. Hari ini kami diberi kesempatan untuk membacakan nota pembelaan terdakwa Ahmad Apandi. Boleh izin kami bagikan aja Yang Mulia, biar bisa kita baca sama-sama, biar lebih cepat. Ini flash disknya, soft copy. Satu ke Pak Jaksa. Sudah? Kami lanjutkan Yang Mulia. Barang bukti yang ketua. Itu lampiran barang bukti. Baik, kami lanjutkan. Nota pembelaan ini terdiri dari 9 bab. Bab 1 pendahuluan, surat dakwaan, tuntutan, sama halnya dengan tuntutan penuntut umum. Kami juga menguraikan bab demi bab, fakta persidangan, analisa fakta, analisa yuridis, pertanggungjawaban pidana, kesimpulan dan penutup, beserta lampiran barang bukti yang kami ajukan. Terdiri dari bukti T1 sampai dengan T24. Kemudian tebal nota pembelaan ini setebal 603 halaman. Tentu tidak akan kami bacakan semua. Pada intinya kami akan sampaikan hal ihwal di pendahuluan terkait dengan terdakwa Ahmad Apandi tidak termasuk dalam proses tangkap tangan KPK. Tapi pada hari kedua OTT KPK, Ahmad Apandi dipanggil ke KPK, kemudian ada petunjuk penyerahan uang sebesar 150 juta, ternyata belum sampai kepada Ahmad Apandi saat itu. Akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan di hari yang sama. Itu terkait alihwal terdakwa ini. Selanjutnya Yang Mulia, izinkan kami hanya membacakan bab 8 kesimpulan dan penutup mulai halaman 562. Kesimpulan ini sudah merangkum keseluruhan fakta persidangan, analisa fakta dan analisa yuridis serta pertanggungjawaban pidana sebagai inti dari nota pembelaan ini. Nanti secara bergantian tim penasihat hukum akan membacakan bab kesimpulan halaman 562. Dilanjutkan Yang Mulia. Bab 9 penutup. Majelis Hakim yang kami muliakan, penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Sebelum kami mengakhiri nota pembelaan ini, perlu kiranya kami sampaikan segala sesuatu yang kami anggap penting dan perlu, agar kiranya Majelis Hakim dapat mengetahui latar belakang dan siapa sebenarnya yang sedang duduk sebagai terdakwa di hadapan Majelis Hakim yang kami muliakan ini, yang saat ini sedang dituntut oleh penuntut umum KPK telah melakukan tindak pidana korupsi. Ahmad Apandi, pria kelahiran Kota Metro, Provinsi Lampung, 35 tahun silam ini adalah sosok yang sederhana dan pekerja keras. Sejak awal pengabdiannya sebagai PNS, dimulai pada tahun 2010 sebagai staf pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Kemudian pada tahun 2016 sampai 2017 menjadi staf Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Bagian Selatan. 2018 sampai 2020 Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Timur. 2021 diangkat menjadi PPK pada Balai Teknik Perkeretaapian Sulawesi Selatan, Makassar, menggantikan PPK yang sebelumnya, Doni Adi Koncoro, untuk melanjutkan dan menyelesaikan paket pekerjaan CT 410 sampai dengan 416, yaitu pembangunan jalur kereta api lintas Maros
Pangkep Baru tahun 2018 sampai dengan 2022 yang dimulai dikerjakan pada tahun 2019 dan terakhir sejak awal tahun 2023 diangkat sebagai koordinator satuan pelayanan di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Setelah 12 tahun lamanya mengabdi sebagai PNS di Kementerian Perhubungan, di mana telah aktif berpartisipasi dalam membangun dan memperbaiki jalur perkeretaapian, terutama menyelesaikan pembangunan jalur kereta api lintas Maros Pangkep Baru tahun 2018-2022, justru malah ditetapkan sebagai tersangka, ditahan dan disidangkan dalam perkara tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan tahun 2018-2022. Akhirnya, berkat kerja keras dan ketekunan Ahmad Apandi selaku PPK bersama-sama dengan tim Satker BTP Sulawesi Selatan, proyek strategis nasional pembangunan jalur kereta api dari Kabupaten Maros sampai dengan Kabupaten Baru yang telah direncanakan sejak tahun 2015 dapat diselesaikan dengan baik dan telah diresmikan oleh Presiden Bapak Joko Widodo pada tanggal 29 Maret 2023 dan telah beroperasi hingga saat ini, memperlancar arus transportasi antar kabupaten di Sulawesi Selatan guna mendukung kemajuan perekonomian dan pembangunan. Sejujurnya kami ingin menyampaikan dalam sidang yang mulia ini bahwa terdakwa hanyalah berharap mendapat keadilan dari majelis hakim yang mulia. Sebab pada dasarnya terdakwa telah menyadari dan menyesali perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya pembelaan ini dimaksudkan untuk memohon keadilan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang mulia atas nama terdakwa. Kami hanya mengharapkan majelis hakim yang mulia dapat memberikan keadilan kepada terdakwa atas apa yang dituntut oleh penuntut umum. Sekarang setelah pengadilan ini mendengar dan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, adalah fair kiranya jika kami tim penasihat hukum terdakwa menyampaikan sisi baik terdakwa dalam upaya kami untuk menjadikan penyampaian fakta-fakta yang seimbang dan adil. Laki-laki yang saat ini duduk di hadapan majelis hakim dalam posisi sebagai terdakwa ini adalah suami dari seorang ibu rumah tangga bernama Santi Apriliana Estomi, serta ayah dari 2 orang anak laki-laki. Anak pertamanya bernama Kenji Gaisang Sasio Afandi yang masih berumur 6 tahun dan saat ini bersekolah di TK Al-Quran Wahdatul Ummah. Dan anak keduanya bernama Kichiro Mihran Afandi yang masih berumur 3 tahun. Anak-anaknya yang masih kecil dan di bawah umur ini tentu belum mengerti mengapa ayahnya tidak pulang-pulang ke rumah mereka di kota Metro, Provinsi Lampung. Mereka juga tidak tahu akan kenyataan saat ini ayahnya didudukkan sebagai terdakwa dan ditahan di balik tembok-tembok penjara dan dipisahkan dengan seluruh keluarganya. Inilah yang sangat memprihatinkan, inilah yang sangat menyedihkan, inilah yang sangat memukul seluruh keluarga besar Ahmad Apandi di penjara karena korupsi. Istri dan anak-anak terdakwa mengalami kenyataan pahit yang menimpa keluarganya, namun mereka tetap mengharapkan putusan yang seadil-adilnya dari majelis hakim yang mulia agar terdakwa dapat kembali pulang ke rumah dan berkumpul dengan keluarganya. Sebagaimana terdakwa, keluarganya juga mengharapkan adanya keadilan yang mereka harapkan adalah putusan yang sesuai dengan perbuatannya. Berbulan-bulan telah dilewati, meringkuk dalam penjara, tentu keluarganya dan anak-anaknya sangat mengharapkan bisa cepat berkumpul kembali dengan ayah tercinta mereka seperti sedia kala. Mereka sangat yakin, bahkan hakul yakin, bahwa ayahnya adalah orang baik-baik, bukan seperti koruptor yang merampok uang negara triliunan rupiah yang menyengsarakan rakyat, seperti apa yang mereka lihat di media selama ini. Ada satu hal kecil yang mungkin lepas dari perhatian majelis hakim yang mulia. Terdakwa selalu menjalankan puasa sunnah setiap hari Senin dan Kamis di rutan Gedung Merah Putih KPK. Terdakwa senantiasa bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bermohon ampunan seraya bertobat dan mendapat keadilan dalam perkara yang sedang dijalaninya saat ini.
Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan penuntut umum yang kami hormati, serta hadirin sekalian. Kami ingin mengakhiri nota pembelaan ini dengan permohonan agar kiranya Majelis Hakim yang kami muliakan dengan segala kewibawaannya dan memberikan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya atau setidak-tidaknya memberikan rasa keadilan kepada terdakwa dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dapat memberikan bimbingan kepada Majelis Hakim yang kami muliakan. Seraya izinkan kami mengutip sebuah ayat suci Al-Quran yang diyakini terdakwa. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Jika kamu sedang mengadili seseorang, jatuhkanlah hukuman yang seadil-adilnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait, kami tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Apandi dalam perkara aku memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara aku memutus dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ahmad Apandi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menuduh hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 12 huruf B jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua. 2. Menyatakan terdakwa Ahmad Apandi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 11 jungto pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan alternatif ketiga. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Apandi berupa pidana penjara dan pidana denda yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Ahmad Apandi untuk membayar uang pengganti kepada negara sejumlah 698 juta rupiah dikurangi dengan uang sejumlah 150 juta yang disetorkan ke rekening penampungan KPK dengan sebagaimana barang bukti nomor 962. 5. Menyatakan barang bukti nomor 1190, 1191 sampai dengan 1198 dan BB nomor 1168 dikembalikan kepada Santi Apriliana Estomi. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum KPK untuk membuka blokir rekening bank atas nama Ahmad Apandi, rekening bank Mandiri KCP Pangkep dengan nomor rekening 1520018821880. 2. Bank BNI Cabang Tanjung Karang dengan nomor rekening 0436763116. Atau apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Demikianlah permohonan dan pembelaan ini kami sampaikan pada persidangan hari ini Rabu tanggal 15 November 2023 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar. Makassar, 15 November 2023, tim penasihat hukum terdakwa Ahmad Apandi, Fadli Nasution, saya sendiri, Julfikri Lubis di sebelah kiri saya, Satria Tunggara, Ode, dan Sulfitra. Semuanya ditandatangani. Demikian yang mulia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.